Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Widiasari, dan rekan saya Irna dan juga Putri Andrina Damayanti ingin mempresentasikan hasil makalah yang kami kerjakan. Nah, untuk materi pertama yaitu saya sendiri, dan langsung saya akan presentasikan. Baik, langsung saja, yaitu A. Pengertian pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, STM atau sains, teknologi, dan masyarakat ini berasal dari istilah yang sering dikenal dengan sains, teknologi, masyarakat atau STM. Nah, jadi pendekatan ini terpadu dan holistik antara sains, teknologi, dan isu yang sering dikenal dengan sains, teknologi, masyarakat atau STM. Nah, jadi pendekatan ini terpadu dan holistik antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Nah, filosofi yang mendasari pendekatan STM ini adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Saya Irna, materi saya adalah C, karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik pendekatan sains dan masyarakat. Nah, pendekatan sains, teknologi, masyarakat ini merupakan inovasi pembelajaran sains yang berorientasi bahwa sains sebagai bidang ilmu tidak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam mempelajari konsep-konsep sains yang terkait. Nah, ada beberapa digma yang digunakan dalam pendekatan sains, teknologi, masyarakat ini menurut Ike Head tahun 1994. Nah, yang pertama adalah pembelajaran sains dipandang sebagai usaha manusia yang berkembang melalui aktivitas manusia dan akan mempengaruhi hidup manusia. Yang kedua, memandang pendidikan sains dalam konteks yang lebih luas. Nah, maksudnya ini adalah tidak hanya menyangkut konsep-konsep yang ditemukan oleh para ahli, atau para ilmuwan saja, tapi juga menyangkut proses yang digunakan dalam menemukan konsep yang baru. Nah, yang ketiga itu adalah setiap pokok bahasa dikaitkan dengan konteks sosial dan teknologi. Nah, maksudnya ini sehingga siswa diharapkan dapat melibatkan adanya integrasi antara alam semesta sebagai pengetahuan. Nah, di samping itu, dalam melangsungkan kehidupannya, manusia akan mendayagunakan alam untuk dapat memanfaatkan alam tersebut. Manusia perlu menciptakan teknologi. Nah, teknologi ini diciptakan pada dasarnya untuk memudahkan manusia dalam menciptakan tujuan kehidupan yang dibuatnya dengan menerapkan prinsip-prinsip itu. Nah, agar kelangsungan hidup manusia dapat terjaga, maka dalam menciptakan dan menggunakan teknologi ini tersebut harus memperhatikan dampak atau pengaruhnya bagi masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya program pembelajaran dengan pendekatan sains, teknologi, masyarakat pada umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa pendekatan sains, teknologi, masyarakat yang mempunyai karakteristiknya. Yang pertama
identifikasi masalah-masalah setempat. Nah, yang kedua, menggunakan sumber daya setempat yang digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keikutsertaan yang aktif dari siswa dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, memperpanjangkan pembelajaran di luar kelas dari sekolah. Nah, yang kelima, fokus kepada dampak sains dan teknologi terhadap siswa. Yang keenam, isi dari pembelajaran bukan hanya konsep-konsep saja yang harus dikuasai siswa dalam kelas. Yang ketujuh, menekankan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dan memecahkan masalah. Yang kedelapan, kesempatan bagi siswa untuk berperan sebagai warga negara. Identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak di masa depan. Nah, yang kesembilan, kebebasan atau otonomi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya bagian B, penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, adapun tahap-tahap yang disebutkan oleh Suci tahun 2012, yaitu yang pertama, tahap apresepsi, yaitu mula-mula dikemukakan isu-isu atau masalah aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati peserta didik. Yang kedua, tahap pembentukan konsep. Nah, yaitu peserta didik membangun atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui observasi. Nah, eksperimen, diskusi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tahap aplikasi konsep atau penyelesaian masalah. Nah, yaitu menganalisis isu-isu masalah yang telah dikemukakan di awal pembelajaran berdasarkan konsep yang telah dipahami sebelumnya. Nah, yang keempat, tahap penetapan konsep. Nah, yaitu guru memberikan pemantapan. Nah, dari konsep-konsep agar tidak terjadi kesalahan pada diri pendidik. Nah, yang kelima, tahap evaluasi. Nah, tahap ini menggunakan portofolio atau data pribadi peserta didik. Sang didik sangat disarankan. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu yang terakhir, keunggulan dan kelemahan sains teknologi masyarakat. Nah, menurut Hilda 2002, kelebihan penggunaan pembelajaran STM dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, meningkatkan literasi sains siswa. Meningkatkan perhatian siswa terhadap sains dan teknologi serta perhatian terhadap interaksi antar sains teknologi masyarakat. Nah, yang kedua, pemahaman yang lebih baik dalam sains. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, dan memecahkan masalah secara kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan membuat keputusan terhadap permasalahan yang menyangkut sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, sedangkan kekurangan dari sains teknologi ini adalah yaitu yang pertama, kekurangan bahan pengajar yang dimiliki oleh guru.
Nah, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Disarankan kepada guru yang ingin merancang suatu KBM dengan pembelajaran sains teknologi masyarakat untuk memperluas wawasan dengan banyak membaca buku atau bertanya kepada narasumber. Nah, yang kedua, yang terakhir yaitu pembelajaran STM memerlukan sedikit tambahan waktu jika dibandingkan dengan pembelajaran yang biasa. Oleh karena itu, guru harus merinci secara cermat pembagian waktu pembelajaran agar tidak menyita waktu untuk pokok pembahasan yang lain. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa menambahkan atau berkomentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.